kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 1 ayat 26-38 diberi judul Belajar dari Kisah Berita Kelahiran Yesus kepada Maria, Tuhan Memberi Anugerah. Sebelum kita mulai persiapan, kakak-kakak mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu, kami mau melakukan persiapan bahan ajar kami kepada anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua yang akan melakukan persiapan secara khusus untuk kakak-kakak para narasumber yang akan menyampaikan bahan-bahan yang sudah mereka siapkan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Bahan Alkitab akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita jumpa lagi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari kisah berita kelahiran Tuhan Yesus yang diberitakan kepada Maria. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan memberi anugerah. Bacaan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi yang pertama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian kakak-kakak yang kita akan bahas untuk kita perkenalkan kepada adik-adik tentang Tuhan memberi anugerah. Di ayat yang ke-6 disebutkan dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan ke-6 menunjukkan bahwa bulan ke-6 setelah Elisabet itu ya, yang sanaknya Maria ini, saudaranya, mengandung. Jadi mengandung, ini Elisabet sudah bulan ke-6, lalu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel ini. Dan malaikat Gabriel ditugaskan oleh Tuhan karena Gabriel selalu menjadi malaikat yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan khusus kepada manusia. Salah satunya adalah ketika Yohanes Pembaptis mau dihadirkan oleh Tuhan, maka Gabriel juga datang kepada Zakaria. Jadi ada tugas yang khusus nampaknya diberikan Gabriel, sehingga mungkin dia wujudnya atau sosoknya atau pesannya itu bisa sampai dengan nyaman buat manusia yang menerimanya. Karena kalau dia adalah malaikat, mungkin ada situasi yang khusus yang bentuknya dan lainnya yang bisa membuat manusia itu takut begitu ya. Tapi Gabriel nampaknya ditugaskan Tuhan dengan sesuatu yang mungkin dia piawai untuk menyampaikannya, dan ini juga dialami oleh
Maria, sehingga Maria bisa mengobrol dengan Gabriel. Dan ia pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kita tahu bahwa Nazaret ini adalah kota yang kecil, dan dalam kisah pemanggilan murid-murid yang pertama, Nathanael pernah berkata, apakah yang baik bisa datang dari Nazaret? Ya, ada sebuah pandangan yang sepele dari orang-orang Yahudi terhadap Nazaret ini. Tapi kalau kita melihat Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum kaum Yehuda, padamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Gabriel di Nazaret ini sebenarnya adalah sebuah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Mika pasal yang kelima. Jadi ini penggambaran bahwa Tuhan bisa berperkara luar biasa untuk hal-hal yang kecil. Dan teks kita lalu berlanjut dengan keterangan siapa Maria ini. Maria adalah orang yang bertunangan dengan Yusuf dan dia adalah seorang perawan. Dan lalu Gabriel menyapa dia dengan unik sekali pada ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wow, jadi kedatangan Gabriel untuk memberitakan sesuatu yang Tuhan rencanakan pada Maria, yaitu ia akan menjadi ibu dari kelahiran Mesias, ini diawali dengan sebuah salam, hai engkau yang dikaruniai. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kedatangan Gabriel adalah sebuah karunia buat Maria yang akan menjadi alat Tuhan untuk kehadiran Mesias ini. Bukankah setiap kita juga dipakai Tuhan dengan luar biasa dan ada karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita lihat respon Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Apakah arti salam itu? Jadi nampaknya apa yang dikatakan Gabriel ini sesuatu yang mungkin agak khusus ya. Sehingga Maria terkejut. Kalau salam ini adalah salam yang umum, begitu mungkin Maria nggak terkejut. Tapi ada kata-kata engkau yang dikaruniai. Dan sekali lagi lalu Gabriel mengatakan pada ayat 30, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Apa kasih karunia dari Allah itu? Saudara? Disebutkan di ayat 31 sampai dengan 33 bahwa Maria akan mengandung. Jadi ini adalah tugas yang berat sesungguhnya, tapi ini adalah karunia yang diberikan. Dan Maria ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Mesias. Dia akan mengandung, dan anak yang dikandungannya itu akan besar, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan itu sesuatu yang membahagiakan buat Maria. Jadi terlihat sekali bahwa penugasan Gabriel kepada Maria adalah sebuah anugerah. Kakak-kakak, kita perlu juga untuk memperkenalkan adik-adik tentang karunia yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang rindu untuk ia pakai. Karunia-karunia pada anak-anak juga banyak halnya. Ia memiliki kesehatan yang baik mungkin, kalau ada banyak orang yang tidak memiliki kesehatan yang baik. Ia memiliki talenta, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang melukis, dan lain-lainnya. Itu harus disadari oleh anak-anak bahwa Tuhan juga memberikan karunia itu. Ia dicintai oleh orang-orang sekitar, oleh papa mamanya mungkin. Kalau keluarganya tidak ideal, ada kakak sekolah minggu yang mencintainya. Ia punya kesempatan untuk bersekolah, itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan juga dalam diri adik-adik. Jadi sesungguhnya adik-adik juga bisa dipakai Tuhan karena sesungguhnya Tuhan menghadirkan karunia-karunia. Dan kalau Tuhan mengutus Gabriel ya kepada Maria, mungkin Tuhan juga mengutus orang-orang yang membuat adik-adik kenal tugasnya. Dengan kesehatan yang ada, dengan talenta, dicintai, dan dia bisa bersekolah. Ada karunia-karunia yang adik-adik perlu sadari sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang sadar ada anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tapi tugas yang dialami oleh Maria ketika ia diberikan tugas untuk mengandung, menjadi ibu dari Mesias, itu sesuatu yang begitu besar. Apalagi dia adalah seorang yang belum bersuami. Makanya dia lalu meresponnya begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi gak kebayang bagaimana mungkin aku mengandung dalam situasi yang saat ini aku miliki. Nah, jawaban dari Gabriel menarik nih ya. Kita lihat ya kakak-kakak. Gabriel menjawab pada ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi ada karya Roh Kudus yang terjadi pada Maria dan akan menaungi engkau.
ada tuntunan, penyertaan, dan hal yang tidak mungkin itu terjadilah pada Maria karena Roh Kudus berkarya. Jadi Tuhan menyertai pembawa pesan itu, pembawa kabar luar biasa itu. Tuhan akan menyertai setiap orang yang dianugerahi untuk menjadi alat Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi juga ada petunjuk, ya. Petunjuknya apa? Kalau kamu menyangka kamu ini nggak mungkin, itu hal yang mustahil, coba kamu lihat Elizabeth sanakmu itu. Ia sedang mengandung dan dia sesungguhnya udah tua dan apalagi orang menyebutnya mandul ya. Tapi hari itu Gabriel mengatakan kamu lihat ia sudah mengandung dan bulan ke-6. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan kasih petunjuk, bukan hanya kasih penyertaan, tapi juga kasih petunjuk. Setiap orang yang ditugasi oleh Tuhan, Tuhan akan nuntun dia, akan menyertai dia, dan juga kasih petunjuk-petunjuk. Dan ini yang lalu membuat Maria begitu siap sekali untuk menerima anugerah Tuhan itu, dan dia siap dipakai Tuhan, dan dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dan malaikat itu meninggalkan dia. Saat Maria sudah teguh, percaya, dan mau mengambil bagian proses ini, malaikat meninggalkan dia. Artinya Maria sudah diserahkan untuk melakukan bagiannya. Setiap adik-adik juga perlu untuk menyadari bahwa adik-adik diberikan anugerah. Dan diberikan anugerah untuk menjadi alat Tuhan dimuliakan. Dan lalu ada kesempatan untuk memulai dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan. Dalam kisah ini kita belajar bahwa setiap orang diberikan anugerah jadi pelayannya seperti Maria. Dan Tuhan akan menolong dan terus menyertai setiap orang yang diberikan tugas itu dan diberikan anugerah itu. Dan kisah menjelang Natal ini mau mengajak adik-adik untuk menyadari anugerah-anugerah Tuhan dalam hidup. Dan dia siap dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pembahasan firman Tuhan. Kiranya kakak-kakak bisa mengolahnya dan menyampaikan dengan menarik kepada adik-adik pesan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Yohanes Suryo. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Bacaan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul Belajar dari Kisah Berita Kelahiran Yesus kepada Maria, Tuhan memberi anugerah. Dia akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas Batita Balita adalah Kak Yohanes Suryo. Mari Kak. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, senang berjumpa kembali dengan saya Kak Yohanes. Saat ini kakak-kakak kita akan belajar dari kisah berita kelahiran Yesus kepada Maria. Adapun tema yang diangkat pada minggu ini ialah Tuhan memberi anugerah. Dan kisah ini terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Dan tujuan dari kisah ini kakak-kakak, adik-adik kita dapat mengetahui tentang kisah berita kelahiran Yesus kepada Maria. Dan tentunya tujuan yang kedua ialah adik-adik kita mampu menceritakan kembali kisah berita kelahiran Yesus yang malaikat sampaikan pada Maria. Nah, kakak-kakak, penyampaian cerita yang akan saya bagikan kepada kita semua ada dua metode. Yang pertama untuk kelas Batita, dan yang kedua untuk kelas Balita. Dan kelas yang Batita ini, kakak-kakak, kita akan menggunakan gerak dan lagu.
di mana kita mengajak adik-adik kita untuk menyanyi dengar dia panggil nama saya. Lalu kita hubungkan dengan aktivitas gerak lagu ini dengan cerita yang akan kita bawakan. Dan tentunya pada metode yang pertama, kakak-kakak sekolah minggu dapat mengajak adik-adik bernyanyi sambil bergerak. Dan ketika nama seorang anak dipanggil, maka kakak-kakak sekolah minggu dapat mengajak mereka untuk mengatakan, "Ku jawab ya, ya, atau ku jawab ya Tuhan." Dan tentunya hal ini tidak lain sebagai sebuah refleksi kita kepada cerita Maria, bahwa ketika Maria dipanggil oleh malaikat, ia tidak lari, ia tidak menghindar, tetapi dia mengatakan pada ayat 38 di sana dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi tentu metode ini dapat juga dikembangkan oleh kakak-kakak sekalian gitu ya, dengan sebuah gerakan ataupun juga dengan lagu yang lain. Lalu metode yang kedua, kakak-kakak untuk kelas balita, tentunya kita dapat mengajak adik-adik kita mencari harta karun. Nah, harta karun ini bisa dalam bentuk coklat, entah roti, ataupun yang lainnya. Dan tujuan dari permainan ini nanti kakak-kakak dapat menghubungkan bahwa anugerah yang didapat oleh adik-adik sama halnya dengan anugerah yang didapat oleh Maria ketika mendapatkan Yesus di dalam kandungannya. Dan permainan ini dapat kita hubungkan dengan cerita yang akan kita bawakan, sama seperti hal adik-adik mendapatkan sesuatu yang berharga, gitu ya, di mana Tuhan memberikan anugerahnya juga kepada Maria. Alat bantu yang akan kita pakai di dalam cerita nanti kepada adik-adik kita agar mereka lebih mudah memahami, kita dapat membuat panggung wayang dengan menggunakan bahan flanel, lalu bahan kardus, ya, dan juga strap, dan juga lidi maupun selotip. Jadi kita akan membentuk panggung wayang menggunakan kardus yang akan kita lapisi dengan flanel. Dan nanti tokoh yang akan kita pakai akan kita berikan lidi yang nanti akan kita pakai untuk memberikan visual gambaran di mana malaikat datang kepada Maria. Dan ini saya berikan contohnya di mana sebuah panggung wayangnya ada malaikat dan juga ada Maria. Tetapi ada dua gambaran yang saya berikan. Bisa menggunakan gambaran yang ini yang pertama atau menggunakan yang kedua. Ya, menggunakan malaikat dan juga Maria, dan ini sudah ada gambarnya untuk menjadi panggungnya ketika Maria menerima kedatangan malaikat. Dan tentunya untuk aktivitasnya, kakak-kakak, untuk penutup, kita dapat mengajak adik-adik kita untuk mewarnai malaikat nih. Dan nanti di mana di situ ada ayat hafalannya yang terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 28. Di sana dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Dan tentunya aktivitas ini diharapkan dapat kita bawa pulang oleh adik-adik kita, di mana mengingatkan mereka gitu ya ketika malaikat datang kepada Maria memberikan sebuah salam, ya, salam yang engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Dan adapun aktivitas untuk kelas balita, saya menyarankan untuk membuat sebuah gantungan malaikat dari origami. Dan tentunya ini dapat kita lihat ya di dalam YouTube bagaimana cara membuatnya origami, dan tentunya malaikatnya tidak selalu berpatokan seperti ini ya. Ini sebetulnya hanya sebagai contoh. Jadi kita bisa berkreasi ya, bisa bervariatif membuat gantungan untuk malaikat untuk kelas balita. Dan tentunya adapun usulan lagu ya, saya membuat ada beberapa lagu, ada 5. Yang pertama adalah pembukaan, di mana kita mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang. Ya, nanti setelah menyanyi lagu pembuka, tentu kita akan mengajak adik-adik kita untuk doa pembuka. Dan ketika selesai doa pembuka, tentu kita mengajak adik-adik kita untuk mengucap syukur ya atas segala anugerah Tuhan, segala kemegahan Tuhan. Kita akan mengajak adik-adik kita menyanyikan lagu kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat ya. Kita mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu kuat, hebat, dan juga besar.
Dan untuk memasuki persembahan, kita dapat mengajak adik-adik kita untuk membawakan lagu Bawa Persembahanku dalam rumah Tuhan. Tentu supaya lagu ini juga familiar ya dengan adik-adik kita. Dan lalu kita akan mengajak adik-adik kita memasuki firman Tuhan dengan menyanyikan Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Dan lalu setelah selesai bercerita, selesai beraktivitas, maka untuk penutup dan juga untuk pengutusan kepada adik-adik kita dapat mengajak mereka untuk menyanyikan Jalan Serta Yesus. Tujuannya untuk apa? Agar kita mengingatkan adik-adik kita bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan dan juga Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Maka itu kita ajak mereka untuk jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, kakak-kakak, demikian ide yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yohanes Suryo. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikan adalah Kak Melben Nainupu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu, bacaan dari Lukas 1 ayat 26-38, belajar dari kisah berita kelahiran Yesus kepada Maria, Tuhan memberi anugerah. Kita mendengarkan Kak Melben Nainupu yang akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Melben. Halo kakak-kakak pengajar dimanapun berada, kembali lagi bersama saya dengan Melben untuk persiapan sekolah minggu. Minggu kali ini kita sama-sama akan belajar dari kisah berita kelahiran Yesus kepada Maria dalam tema Tuhan memberi anugerah. Kemudian teks bacaan dari firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Di sini kakak-kakak pengajar kita akan melihat bersama bahwa tujuan dari pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui cerita tentang berita kelahiran Yesus kepada Maria, dan juga yang kedua adalah anak-anak mampu menceritakan kembali berita kelahiran yang disampaikan kepada Maria. Sebelum masuk kepada penceritaan Alkitab, tentu saja ada aktivitas pembuka. Nah, di aktivitas pembuka ini kakak-kakak bisa menyiapkan seperti coklat atau bahan berharga lainnya. Nah, di situ kakak-kakak dapat membuat suatu kegiatan yaitu mencari harta karun. Jadi sebelum memulai kelas, kakak-kakak menyembunyikan dulu beberapa barang ini di dalam ruang kelas atau dalam lingkungan belajar sekolah minggu. Di situ adik-adik mencari harta karun. Waktunya diberikan tidak terlalu lama. Kemudian karena ini kelas kecil, letak-letak persembunyian pun tidak begitu menyulitkan untuk adik-adik. Setelah kegiatan ini dijalankan, aktivitas pembuka ini, kakak-kakak pengajar dapat menjelaskan kepada adik-adik bahwa adik-adik mendapatkan sesuatu yang berharga, sama seperti Ibu Maria, di mana Ibu Maria mendapatkan anugerah yang berharga, yaitu mengandung bayi Yesus. Kemudian kita masuk dalam
penceritaan Alkitab. Nah, di sini karena adik-adik masih kecil dan mungkin sebagian belum bisa membaca. Nah, di kelas kecil ini kakak-kakak dapat menceritakan tentang kisah Maria yang mendapat berita anugerah daripada Tuhan melalui malaikat. Di sini bisa diawali juga dengan pertanyaan, apakah adik-adik pernah menerima hadiah yang berharga dari papa, mama, atau keluarga lainnya? Nah, di sini kakak-kakak memberi waktu untuk adik-adik dapat menjawab. Atau misalnya kelas belum aktif, kakak-kakak pengajar bisa menyebutkan salah satu atau dua orang anak untuk menceritakan atau memberitahukan hadiah apa yang pernah mereka terima. Lalu ditanyakan apakah bahagia, senang, atau perasaan apa yang dialami oleh anak. Izinkan anak juga untuk menceritakannya. Setelah bercerita tentang hadiah yang sudah anak-anak terima dari keluarga atau dari guru maupun siapapun itu, di sini kakak-kakak pengajar langsung mengarahkan kepada cerita Alkitab di mana Maria menerima anugerah dari Tuhan melalui kandungannya lahir Yesus Kristus. Nah, di sini kakak-kakak bisa menceritakan bagaimana malaikat menyampaikan kepada Maria saat itu dalam keadaan kaget karena dia statusnya masih bertunangan dan belum bersuami. Tetapi karena berita itu kemudian dia dikuatkan. Nah, pada akhir cerita tentang berita kelahiran Yesus melalui Maria ini, di situ ditekankan kepada adik-adik bahwa adik-adik Maria juga telah menerima anugerah dari Tuhan. Kita adik-adik semua yang ada di sini, semua orang-orang yang dipilih oleh Tuhan juga menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah itu bermacam-macam sesuai kemampuan dan potensi diri kita. Mungkin itu yang bisa ditekankan sehingga adik-adik pun mengetahui cerita tentang kelahiran Yesus kepada Maria dan juga adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan. Nah, kemudian di dalam aktivitas penutup, kakak-kakak pengajar dapat menyiapkan amplop, kemudian menyiapkan kertas karton bergambar hati, kemudian gunting dan juga kertas HVS biasa dan juga alat tulis atau pensil dan lain sebagainya. Nah, di situ amplop akan digunakan untuk mengisi tulisan dari adik-adik sebagai ucapan terima kasih kepada orang tuanya. Nah, di karton merah itu ada peringan gambar love. Adik-adik diminta untuk menggunting. Kemudian diisi bersama-sama dengan kata-kata ucapan kepada orang tua sebagai ungkapan terima kasih berkat anugerah Tuhan mereka dilahirkan dari keluarga yang bahagia, yang sederhana dan lain sebagainya. Nah, di situ kakak-kakak pengajar dapat mengarahkan adik-adik untuk bisa menulis, kemudian memasukkan kertasnya dan juga guntingan love itu ke dalam amplop dan akan diserahkan kepada orang tua. Demikian untuk persiapan mengajar sekolah minggu kelas kecil untuk minggu ini. Semangat untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan dimanapun kakak-kakak berada. Terima kasih Kak Melbourne yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikan adalah Kak Yusi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat,
di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, belajar dari kisah berita kelahiran Yesus kepada Maria, Tuhan memberi anugerah. Kita akan mendengarkan Kak Yusi akan menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar. Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Untuk tema Tuhan memberi anugerah, di kelas besar ini tujuannya ada dua, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada Maria, dan yang kedua anak bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itu dalam tahap pembukaan kita akan mengajak anak untuk mengenal kata anugerah. Nah, salah satu aspek kata anugerah yang mau kita kenalkan kepada anak bahwa anugerah itu pemberian. Kita siapkan alat peraga atau alat penunjang, yaitu tas atau kardus juga boleh. Nah, di dalam tas ini kita isi dengan kado-kado gitu ya. Misalnya boleh permen atau buku atau snack atau apa. Lalu kita minta anak untuk satu persatu memasukkan tangannya ke dalam kantong atau kardus dan mengambil salah satu hadiah. Wah, ini dapat spidol ya atau ballpoint. Nah, setelah itu dalam tas ini sudah kita siapkan juga kertas berisi ayat firman Tuhan, gitu ya, ayat firman Tuhan. Ayatnya bisa kita ambil macam-macam ya, ada banyak ayat Alkitab yang berisi berkat atau pemberian ya. Misalnya ini 1 Korintus 13 ayat 4 bicara soal kasih gitu ya. Kasih itu murah hati dan seterusnya. Ini adalah anugerah atau berkat yang diberikan Tuhan gitu. Nah, nanti anak-anak yang lain juga satu persatu mengambil gitu ya. Atau kalau anaknya banyak mungkin bisa kita bagikan atau kita edarkan saja gitu ya. Nah, dari sini kita lalu mengajak anak untuk berdiskusi atau bersama-sama menggali bahwa anugerah itu juga seperti halnya saat kita mendapat kado atau menerima sesuatu dari orang lain gitu ya. Biasanya kita merasa senang ya karena ada hadiah yang tidak kita duga sebelumnya gitu ya, surprise bagi kita gitu ya. Nah, pada intinya dalam tahap pembukaan ini kita mau mengajak anak untuk melihat atau mengalami sendiri bahwa anugerah itu adalah pemberian yang luar biasa, hadiah dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang anugerah yang diberikan Tuhan kepada Maria. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk pokok pelajaran kita bisa mengajak anak untuk membaca ya dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38, lalu kita bisa ajak anak untuk menggali lebih jauh misalnya soal apa sih yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, lalu bagaimana reaksi Maria terhadap pesan tersebut gitu deh. Lalu mengapa kita bisa mengatakan bahwa Maria itu menerima anugerah dari Tuhan. Nah, dalam pokok pelajaran ini tentu kita pada intinya hendak mengatakan bahwa Maria ini memang menerima anugerah yang luar biasa karena dia dipilih untuk menjadi ibu dari juru selamat, ibu dari Yesus gitu ya. Meskipun mungkin Maria merasa takut, tapi Maria percaya dan bersyukur atas anugerah Tuhan itu. Lalu tahap terakhir, tahap penerapan, kita akan memakai metode yang disebut atau saya sebut dengan pohon anugerah. Kakak kita siapkan kertas ya, kertas kecil berbentuk daun gitu ya, berbentuk daun. Setiap anak mendapat satu daun, lalu kita siapkan juga pohon, bisa pohon beneran yang mungkin ada di luar ruang kelas, atau kalau jika tidak ada maka kita siapkan pohon-pohonan ya di mungkin pot ya, pot yang
ada tanamannya gitu ya. Atau kalau tidak nanti kita gunakan papan tulis, kita tempat nanti anak menempelkan kertas berbentuk daun itu. Nah, tiap anak mendapatkan satu kertas berbentuk daun, lalu di dalam kertas itu anak diminta untuk menuliskan anugerah paling luar biasa atau paling berkesan atau paling membuat mereka bahagia. Nah, mungkin anak-anak akan menuliskan apa? Barang ya, atau menuliskan bahwa anugerah Tuhan itu keluarga atau teman atau bakat atau kesehatan atau macam-macam hal lainnya gitu ya. Lalu setelah itu ajak anak-anak untuk menempelkan kertas daun itu di papan tulis kalau yang tidak ada pohon ya, tapi kalau ada pohon atau ada pot bunga maka kertas daun itu bisa kita ajak anak untuk menggantungkan di pohon-pohon itu gitu ya. Nah, lalu setelah semua daun ditempel, kita bacakan beberapa contoh gitu ya. Mungkin kita sambil menggali bahwa anugerah terbaik yang kita dapat dari Tuhan itu seperti Maria ya. Maria mendapatkan anugerah yang membuat gembira, maka anugerah dari Tuhan buat anak itu apa gitu ya. Nah, dari penerapan ini kita mau mengajak anak untuk melihat ya, atau menyadari bahwa kita semua menerima anugerah dari Tuhan ya. Meskipun mungkin tidak sama, mungkin ada yang merasa anugerahnya kok tidak seberapa dibanding yang lain, tetapi seperti Maria yang bersyukur, maka anak kita ajak untuk juga selalu berterima kasih, bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, ini beberapa hal yang bisa dapat saya bagikan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan untuk dapat menyiapkan pengajaran dengan baik, menggunakan metode-metode yang cocok, dan semuanya boleh menunjang pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kepada anak-anak, khususnya anak-anak kelas besar. Selamat menyiapkan pengajaran. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan metode pengajaran untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Kakak-kakak dapat menyimak, dapat menyaksikan program aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dan juga program Kidung sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mohon berkat Tuhan agar kiranya menyertai, memberikan hikmat bagi kakak-kakak sekolah minggu yang masih akan mempersiapkan bahan ini bersama dengan teman-teman setim. Biarlah apa yang disajikan oleh kakak-kakak narasumber ini boleh menginspirasi, boleh melengkapi persiapan anak-anakmu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang dengan topik-topik persiapan lainnya. Sampai jumpa.